Nah, ini baru mulai agak ke dalam. Pertama dia ngeritik teori moral tradisional. Ini di sini pragmatismenya kelihatan. Katanya John Dewey, teori moral sebelumnya termasuk Immanuel Kant, Socrates, Aristoteles dan kawan-kawan itu melakukan hal yang sia-sia. Kenapa? Karena berspekulasi terlalu jauh untuk tujuan akhir, standar terakhir, kebahagiaan puncak, ultimate, kesenangan puncaknya jenis-jenis itu. Kepuasan puncak, tidak ada katanya Dilthey, katanya si Dewey itu. Kan ada level kebahagiaan fisik itu rendah, di atasnya kebahagiaan rohani, puncaknya kebahagiaan religius, kadoan katanya John Dewey. Kenapa? Manusia itu formatif terus-menerus, tidak ada batasnya. Jadi akhirnya apa? Orang debat tentang berkepanjangan tentang tujuan akhir tadi. Dan akhirnya apa? Jauh sama kenyataan sehari-hari. Begitu membaca teori moral, membaca kitab-kitab akhlak itu rasanya, aduh Pak, kok jauh ya sama hidup kita. Kok kelihatannya surga itu kok berat sekali kan gitu. Aduh, ada uslahnya segala, tazkiyatun nafs, aduh Pak, tidak nyampe kita. Kenapa? Standarnya terlalu jauh dari hidup kita. Mengalahkan hawa nafsu. Waduh Pak, berat lagi itu. Ada nafsu amarah, nafsu lawamah. Waduh, menaklukkannya gimana itu Pak? Akhirnya apa? Ada jarak antara ideal moral dan realitas moral. Kenapa? Rumusan idealnya yang terlalu tidak membumi. Katanya John Dewey. Orang yang misalnya sabar, terus kita ingatkan tenang aja, sampai sabar, pada akhirnya mesti sukses. Allah menjamin kebahagiaan orang-orang yang sabar. Besok di akhirat tapi. Oh, itu kan jauh. Jadi ada standar-standarnya tidak terjangkau. Akhirnya aduh, wong akhirat itu ya sifatnya belum pasti. Apalagi kan kalau dalam tasawuf itu kadang-kadang ada orang baik gara-gara ngambil kayunya tetangganya satu aja karena dikit buat selilit itu dia masuk neraka. Pelacur ngasih minum anjing dia bisa masuk surga. Standar-standarnya agak absurd. Kita memedomenya gimana akhirnya? Ala Pak, jadi pelacur aja enggak apa-apa. Nanti kalau ketemu anjing dikasih minum misalnya, kan nggak bisa dipahami begitu. Ya kan? Jadi enggak, katanya John Dewey, kita bikin standar-standar moralnya, tujuan-tujuan akhir moral, standar akhir moral itu terlalu jauh, terlalu tinggi. Bahkan kita berdebat habis-habisan karena sifatnya tidak realistis. Barang yang tidak realistis itu kan spekulatif. Akhirnya debat. Kan aliran-aliran filsafat isinya debat. Ada yang bilang, ya filsafat itu ya deontologis, kewajiban. Ada yang bilang, enggak, ya itu teleologis, tergantung tujuannya. Ada yang bilang, bukan perbuatannya tapi orangnya, virtu etik. Ada yang macam-macam debat tentang standar. Akhirnya seolah-olah etika, moralitas sama kehidupan nyata itu sesuatu yang berjarak. Nah itu jadi masalah sekarang di John Dewey. Akarnya apa sih kok orang sampai punya persepsi standar terakhir, tujuan terakhir? Itu yang pertama karena banyak ideologi yang percaya pada finalitas sesuatu. Misalnya Aristoteles. Ada sebab, nanti ada sebab yang tidak disebabkan apa-apa dan seterusnya. Itu kan percaya ada finalitas puncak. Yang finalitas puncak itu sifatnya metafisik. Barang metafisik yang ketika dibahas spekulatif. Sehingga jadinya elit, tidak nyambung dengan fakta sehari-hari.
Kemudian juga dianggapnya alam semesta ini teratur, tertib, kayak komputer ada rumusnya, ada itunya. Padahal dalam cermatannya John Dewey, alam ini ya jalannya acak, faktual, per fakta. Tidak bisa dirumuskan nanti kemana. Tapi kan banyak teori yang bilang alam ini tertib sekali. Strukturnya ada, rumusnya ada, dan seterusnya. Itu yang bikin orang cenderung kemudian membakukan rumusnya masing-masing tentang moral. Itu yang jadi sumber masalah. Jadi yang paling bermoral menurut kita apa? Standar moral paling tinggi apa? Itu rumusnya terlalu abstrak, katanya John Dewey. Tidak terjangkau oleh manusia normal. Ya mungkin 1-2 orang, cuma kan di luar normal itu pasti. Yang bisa secanggih itu moralitasnya. Itu antara lain yang bikin kenapa sih pendidikan moral itu ya cukup intensif. Tapi orang yang bermoral kok jumlahnya kok tidak tambah banyak. Kita kan selama ini bilang untuk mengatasi krisis moral di Indonesia, solusinya adalah pendidikan moral. Maka kurikulum isinya moral kabeh. Tapi kalau moralnya semacam ini, katanya John Dewey, tidak ada gunanya. Moralnya jadi elit, paling cuma dihafalkan sama anak-anak. Tidak bisa direalkan untuk membangun karakter. Kenapa? Terlalu elit. Jadi terlalu eksklusif, terlalu mewah. Membayangkan orang-orang desa misalnya diceramai para sufi, kita harus tazkiyatun nafs, kita harus tafakkur muhasabah. Itu ya cuma geleng-geleng sih mbahmu yang cuma tani tiap hari ke sawah. Tidak masuk dalam spektrum hidup mereka logika itu. Ya mungkin mereka wow aja, wow. Ya kalau bisa gitu bagus, tapi tidak mungkin. Gitu loh. Standarnya terlalu tinggi. Jangankan mereka, kamu aja kan juga begitu. Meskipun kamu cita-citanya jadi wali. Kalau disuruh tazkiyatun nafas, uzlah disuruh berat. Atau kayak stoa kemarin mematikan hawa nafsu. Atau kayak berat kita, standarnya terlalu jauh, terlalu mewah, terlalu elit. Nah itu katanya John Dewey. Maka jangan heran meskipun pendidikan moral, lembaga-lembaga moral bertebaran, perilaku moral juga 2 kali lipatnya jumlah lembaga moral. Oke, akarnya itu. Maka ini dampaknya. Itu akhirnya apa? Terjadi pemisahan antara kebaikan intrinsik dan kebaikan instrumental biasanya. Sama kayak beda antara ideal sama realitas. Yang baik dalam dirinya sendiri dan baik sebagai alat menuju kebaikan itu kan sebenarnya sama. Yang intrinsik itu yang ideal, yang instrumental itu yang real. Jauh. Kemudian dipisah antara kebaikan ideal dan kebaikan material. Terus di ranking. Orang yang tidak bisa ke level kebaikan ideal itu ya levelnya lebih rendah. Ada kasus zaman dulu masih di era feodal, biasanya elit-elit borjuis kalau era kapital atau elit-elit bangsawan itu punya sistem moral sendiri. Kayak di Jawa itu ada sistem moral gaya keraton diserat-serat macam-macam. Yang itu memang untuk elit mereka, sifatnya mewah dan tinggi. Sementara untuk awam ada sendiri, lebih rendah. Dan di ranking. Jadi priayi sama abangan itu tata moralnya beda. Kalau abangan nongkrong di angkringan sambil pakai celana pendek, kaos oblong tidak masalah. Tapi priayi jangan. Itu kan standar-standar moral. Yang bagi John Dewey ini semakin mengisolasi ideal moral dari kenyataannya. Kebaikan-kebaikan terus terpecah-pecah. Kebaikan moral menjadi tak terjangkau dan terlalu mewah. Itu dampaknya. Jadi katanya John Dewey, alah ya berteori moral ya, tapi mbok yo jangan terlalu elit begitu. Kalau terlalu elit, tidak terjangkau oleh masyarakat, terlalu mahal.
Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan. Ketika semacam itu terus nanti melanggengkan hierarkis dalam masyarakat. Kelompok bangsawan, kelompok elit tadi, priayi posisinya lebih tinggi di tengah masyarakat. Agak susah masuk ke egalitarian. Atau sistem moral, misalnya tidak ada hierarki dalam masyarakat, sistem moralnya tidak jalan karena berjarak dengan hidup kita sehari-hari. Oke. Ada lagi dampaknya. Akhirnya apa? Mati moralnya. Kenapa mati? Tidak jalan. Tidak dikritisi, tidak dialektis. Padahal hidup tadi dialektis. Yang kedua, mungkin jalan, tapi formalitas. Orang hanya mengikuti kebiasaannya begitu. Jadi ini dampak teori moral tradisional. Dalam pandangannya John Dewey. Akhirnya apa? Yo mati. Moralitasnya mati. Kalau moralitas mati, perilaku orang tidak terkontrol. Kenapa kok mati? Karena terlalu jauh, terlalu mewah. Kita tidak bisa menjangkau itu. Akhirnya yang bermoral pun sebenarnya nggak paham terhadap moralitas itu. Yang dia lakukan cuma ikut kebiasaan. Biasanya begitu. Oke, itu kritiknya John Dewey. Terus apa tawarannya John Dewey? Ini yang dia tawarkan. Teorinya namanya ends in view. Jadi sudah sekarang tujuan akhir, target akhir, standar puncak yang macam-macam gantilah dengan ends in view, tujuan yang dibayangkan. Tujuan yang dibayangkan itu tujuan yang terjangkau oleh angan-anganmu. Jangan terlalu jauh deh. Tujuan yang dibayangkan itu tujuan sejauh yang terlihat dalam konteks situasi permasalahan yang dihadapi. Dan ditentukan setiap kali ada sesuatu yang harus dilakukan. Itu namanya ends in view. Misalnya kita bikin standar ya ngaji filsafat ini. Gimana caranya setiap kali kita ngaji semuanya paham yang saya omongkan apa. Nah, itu keduren, ndak in view. Akhirnya pasti ndak jalan. Untuk bisa jalan apa? Ayo matok target yang in view, yang terjangkau oleh pandangan kita. Kalau cuma saya wis yang penting ngaji aja, selain itu ndak usah dipikir, pasti jalan. Itu ends in view. Tapi kalau tak target, harus paham ya. Ilmunya harus manfaat di masyarakat. Kalau tidak manfaat, mending tidak usah ngaji aja. Ngapain? Loh, itu kan bagus, luar biasa. Tapi terlalu mewah, terlalu elit. Kalau wajah-wajah kayak kalian, tidak mungkin. Sampai ngeluh ya raiso kelakon. Gitu loh. Itu kayak standar terakhir tadi. Tidak mungkin kalau targetnya itu. Maka kasih yang end in view. Tujuan yang terbayangkan. Ya kalau level-levelnya kalian wis mau datang ke masjid ngaji wis syukur alhamdulillah. Nah, end in view. Maka targetnya apa? Mau ngaji, itu saja. Nah itu end in view. Mau meramaikan masjid, itu saja end in view. Yang terjangkau. Jadi menghadapi situasi moral, problem moral apapun, jangan matok standar moral terlalu tinggi, patoklah yang terjangkau. Kalau untuk kalian yang 5 waktu aja jungkir balik mati-matian, ya ndak usah tiap malam sholat tahajud, terus koncone di WA kabeh, bangun. Saatnya sholat tahajud, kan gitu. Podo copy paste tiap jam 2, tiap jam 3 copy paste gitu. Loh, standar moral loh. Coba dicek. Ya mungkin untuk orang tertentu jangan tahajud. Nggak nyampe levelnya. Dibangunin sholat subuh on time itu sudah luar biasa. Jadi
ends in view. Tujuan yang terjangkau pandangan. Nah, ini kalimatnya John Dewey. To find out what one is fitted to do and to secure an opportunity to do it is the key to happiness. Disitulah kuncinya kebahagiaan. Ends in view. Apa sih? Menemukan apa yang cocok untuk dikerjakan dan meluangkan kesempatan untuk melakukannya. Disitulah bahagia. Jadi patoklah yang mungkin-mungkin saja. Kalau kamu sekarang sudah semester tua, ndak usah matok lulus cum laude Pak, tercepat terbaik wis tangeh lamun. Wis lulus saja patoklah, realistis itu, syukur alhamdulillah bisa lulus kan sudah. Itu membahagiakan. Kalau standarmu terlalu tinggi, bikin sumpek. Ya kan? Kamu mau berdoa aja sudah alhamdulillah, nggak usah matok saya mau baca wirid 10.000 kali. Wis enggak mungkin. Ya mungkin sekali terus bariku sudah tobat kapok kamu. Standarnya terlalu tinggi. Di level apapun, level sosial, level budaya juga begitu. Indonesia ini problemnya banyak, tapi kalau dia matok standar terlalu tinggi, tidak realistis, ya wallahu a'lam bishawab. Wong gubernurnya baru 2 bulan kamu tuntut macam-macam untuk menyelesaikan problem-problem besar, tidak realistis. Standarnya terlalu luas, terlalu tinggi. Ya 2 bulan ya untuk ukuran 2 bulan. Ya meskipun lepas dari kamu pro atau kontra, tapi adilnya begitu. Jadi level apapun, misalnya Indonesia ini kita semoga 5 tahun yang akan datang Indonesia jadi rajanya dunia. Ya susah, rajanya ketoprak bisa. Tapi rajanya dunia tidak mungkin. Gitu loh. Terus kita utangnya berkurang aja, alhamdulillah, nggak usah mimpi utang lunas begitu, ndak iso. Wong ya utangnya besar kita. Jadi what one is fitted to do. Ya kan, ya kalau cita-cita besar Indonesia, terus peran yang bisa kamu mainkan apa, kan begitu. Kamu bisanya apa? Ya mahasiswa jadi mahasiswa yang baik, kebaikan level mahasiswa. Yang dosen ya kebaikan level dosen. Jadi tidak usah mimpi menurut saya Indonesia itu enggak. Kamu mikir Indonesia enggak nyampe. Tiba-tiba kamu stres. Mikir levelmu aja. Untuk paling luas ya lingkungan sekelilingmu. Kalau kamu terlalu luas, apalagi sekarang kamu ikut stres, enggak enak makan, enggak enak tidur gara-gara Donald Trump. Itu ya rugi kamu, terlalu luas standarmu. Kamu mau ngatasi konflik Palestina sama Israel, yang besar-besar sumpek. Kamu kok ikut-ikutan stres. Atasi itu di levelmu. Tidak tahu untuk levelmu apa, ya kamu pikir tadi, reflective thinking. Apa yang bisa kamu sumbangkan? Pak, saya nyumbangnya bisanya cuma 10.000 anak bawa kardus itu, Pak. Ya tidak apa-apa, ya itu sudah yang terjangkau. Mbok 20, yang 10 buat makan besok, Pak. Tidak ada sisanya. Loh, ya tidak masalah. Ya berarti levelmu itu. Jadi to find out what is fitted to do. Itu ends in view. Nah, caranya gimana menemukan ends in view? Yang pertama tadi ya, refleksi. Penyelidikan yang teliti terhadap seluruh aspek pokok dari situasi konkret yang dihadapi. Yang konkret ya yang dicek. Jadi ayo dicek realitasnya gimana sebelum kita matok ideal. Jadi sebelum kita targetkan
A, kita harus tahu realitasnya apa. Kalau enggak, kita kecewa. Yang kedua, coba pertimbangkan sarananya. Di antara kunci tepatnya keputusanmu itu sarana. Kayak tadi misalnya punyanya uang cuma 20, kamu pingin nyumbang 25, ya keputusanmu salah. Punyanya cuma 20, kamu makan apa besok? Kalau semuanya kamu sumbangkan. Yang 5.000 dari mana? Utang Pak, ayo sangsoyo. Nah, berarti apa? Dicek sarananya dulu. Indonesia mungkin bisa, kamu cita-citakan 5 tahun lagi jadi rajanya dunia. Tapi sarananya apa dulu? Apa tiba-tiba menemukan harta karun, semua gunungnya ternyata di bawahnya ada emasnya misalnya. Oh, mungkin begitu. Itu sarana. Jadi ketika kamu akan merumuskan end in view, coba dibaca kenyataan objektifnya, kemudian cermati variabelnya apa saja yang mungkin dipakai. Sarananya yang memungkinkan ideal itu terwujud apa? Ya kalau sarananya tidak ada ya susah. Kamu matok bangun tiap jam 3 sholat tahajud. Sarananya apa? Ada Pak, saya ada HP di alarm. Oh itu ada berarti sarananya. Mungkin. Karena kamu sudah bertekad luar biasa. Begitu kring bunyi dimatiin. Terus tidur lagi. Biasanya kan begitu. Alah masih jam 3, 10 menit lagi. Masih lama subuhnya. Terus bablas. Jadi sebelum memutuskan sesuatu, baca dulu baik-baik secara teliti kondisi objektifnya, kemudian dicek sarananya. Punya alat enggak? Sekarang UIN Jogja itu dulu bercita-cita world class university. Sekarang direvisi, lebih realistis. World class Islamic University. Jadi world class tapi bidang Islamic Studies. Tapi itu harus dicek lagi kekuatannya. Kalau memang masih nggak nyampe kekuatannya meskipun bidang Islamic Studies, ya world class untuk level Sapen misalnya. Loh ya memang caranya begitu. Realitasnya dilihat. Terus baru dirumuskan punya alat apa, baru dirumuskan tujuan konkretnya. Kalau enggak ya cuma mimpi bolak-balik world class wae ya ning ya ndak wujud-wujud. Kenapa? Terlalu besar mimpinya. Tujuan akhirnya terlalu elit. Ndak cocok. Wong mahasiswanya wajahnya cuma kayak gini-gini aja. Gimana world class misalnya. Kalau ada narasumber bule minggir kabeh, khawatir diajak ngomong. Gimana mau jadi world class? Oke, kalah sama guide-guide itu. Guide-guide bakul-bakul di Malioboro itu ngomong Inggris sak kapoke ya. Ndak masalah. Kita yang akademisi merinding ngomong Inggris. Jane urusannya mental bukan kemampuan. Kamu nekat aja ya. Apa-apa sih kan paling ketawa kan dia. Itu apa-apa sih kalau ndak paham kamu ngomong apa. Oke, jadi itu jalan menemukan ends in view. Dari mana sih kok John Dewey merumuskan end in view itu? Ketemu dari dasar apa? Dari teori yang dia sebut naturalisme empiris. Ini sebenarnya sudah disebut di awal. Naturalisme empiris itu bahwa manusia itu kayak organisme. Cuma organisme ini punya dua sisi. Sisi individual dan sisi sosial. Hidupnya selalu dialektis. Maka setiap ideal yang dipatok untuk manusia, kalau mempertimbangkan naturalitasnya, harus melihat realitasnya sekarang. Kenapa kok harus ada kata-kata sekarang? Karena besok mungkin berubah. Yang kemarin mungkin sudah ganti. Jadi maka rumusannya nggak bisa sangat
jauh dari kehidupan nyatanya. Kalau sangat jauh biasanya malah tidak jalan. Secara natur manusia itu berubah karena dia selalu dialektika terus dengan realitas. Ya kalau kamu misalnya lama tidak pulang kampung, itu nanti ada titik-titik kamu komunikasinya harus diadaptasi lagi ketika kamu ketemu orang tuamu, adikmu, kakakmu. Kenapa? Ya karena secara natural manusia itu geser, berubah. Mungkin malah yang perubahannya banyak kamu. Gitu loh. Padahal kuliahnya di Jogja, pulang kampung ngomongnya lu gue. Orang tuamu bingung, ini kuliah di Jogja apa di Jakarta ya? Kok ngomongnya jadi lu gue. Nah, itu kan dialektika sama lingkungan. Mungkin kebetulan sak kos-kosan satu kamar sama anak Jakarta. Itu kan dialektika. Maka hukum Jogja aja tidak laku. Ternyata berlakunya hukum kos-kosan. Levelnya yang mempengaruhi dialektika hidupmu. Jadi maka ya sudah, berarti keputusan apapun, prinsip apapun, nilai apapun, perhatikan naturalitas empirisnya manusia. Yang itu dia selalu berubah. Faktanya dia selalu berkembang. Tidak mandek. Oke, nah